dalam kehidupan kita, terkadang kita menemukan ataupun mengalami sebuah kegiatan di antara kita dan orang lain untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, usaha ini terdiri dari beberapa orang yang modalnya pun dikumpulkan. Nah, bagaimana konsep dalam Islam itu membahas tentang kegiatan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang. Dalam ilmu fikih bahwa apabila ada seseorang yang melakukan kerjasama untuk melakukan usaha, nah itu yang disebut dengan syirkah. Jadi syirkah itu dalam bahasa atau dalam istilah etimologi berarti ikhtilat, yaitu bercampur. Bercampur antara harta orang yang satu dengan orang yang lainnya atau bercampur antara harta kedua orang atau lebih untuk mengadakan usaha. Nah, ini yang disebut dengan syirkah. Jadi, definisi syirkah dalam kitab Mughni Al-Muhtaj dikatakan bahwa syirkah itu adalah sebuah kerjasama dalam melakukan kegiatan usaha atau sekedar kepemilikan sebuah benda yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai dengan persentasi yang telah ditentukan. Di dalam kitab Manusar Al-Muhadzab dijelaskan bahwa syirka itu adalah berlakunya hak untuk dua orang atau lebih atas dasar kepemilikan bersama. Nah, ini juga ada sebuah riwayat dari As-Su'aib bin Abi As-Su'aib Al-Makhzumi bahwa dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW pada hari penaklukan kota Mekah. Dahulu engkau adalah partner usahaku dan engkau adalah sebaik-baiknya sekutu. Engkau tidak pernah menentang diriku dan tidak pernah mendebat. Nah, ini adalah sebuah riwayat bahwa Nabi juga sebelum menjadi Rasul pernah melakukan syirik. Jadi melakukan kerjasama untuk kepentingan usaha. Jadi yang dimaksud dengan akad syirkah di sini adalah bahwa akad syirkah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Di mana setiap pihak itu memberikan modal usaha yang dinamakan dengan roksul mal. Nah, dengan ketentuan bahwa keuntungan itu akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau secara proporsional. Nah, sedangkan kerugian juga ditanggung oleh pihak secara proporsional juga. Contoh begini misalnya, ada 4 orang di antara kita ingin melakukan sebuah usaha kuliner. Contoh misalnya kita mau mengadakan usaha dagang seblak. Ini sekarang lagi viral ya, seblak sultan, seblak prasmanan misalnya. Ketika dihitung bahwa untuk melakukan modal seblak ini itu membutuhkan biaya sebanyak 20 juta. Dari keempat orang ini maka dibagi. Satu orangnya berarti sekitar 5 jutaan. Nah, inilah kemudian dikumpulkan, kemudian dijalankan usaha itu. Nah, inilah yang disebut dengan syirkah. Jadi ada modal usaha yang dikeluarkan oleh dua orang ataupun beberapa orang untuk menjalankan usaha dan keuntungannya pun ini harus dibagi, dipresentasi. Bukan misalnya kalau saya ketika usaha ini harus untung sekian juta misalnya, 5 juta lah nggak mungkin. Karena memang usaha itu kan keuntungannya belum bisa
ditentukan. Makanya bisa menggunakan presentasi misalnya. Kalau keuntungan dari itu misalnya 10% atau bagi semuanya mendapatkan 10%. Nah, itulah yang dinamakan dengan sirkah, ya. Jadi bahwa sirkah di dalam kitab Mazmur Sar Al-Muhadzab itu bahwa akad sirkah dalam pandangan Islam adalah hukumnya sah dan juga diperbolehkan. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluth. Nah, jika mereka saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, fahum syuraka'u fi thuluth, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Mimba diwasiyati yusobiha. Nah, setelah dipenuhi atau setelah melaksanakan wasiat yang dibuatnya, audainin atau setelah membayar utangnya, ghaira mudhar, dengan tidak menyusahkan ahli warisnya. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama menerima sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Tentunya setelah hutang-hutangnya dibayar atau setelah wasiat dilaksanakan dengan tidak mendatangkan kemudaratan bagi ahli ahli waris, yaitu tidak melampaui sepertiga dari harta yang ditinggalkan setelah melunasi hutangnya. Nah, dari ayat ini bahwa kita dapat ambil kesimpulan, sirka itu berarti bukan hanya sekedar modal usaha yang dikumpulkan oleh seseorang, melainkan sirka juga merupakan sebuah proses peralihan kepemilikan, ya. Proses pengalihan kepemilikan bisa didapatkan dari pemberian, bisa juga didapatkan dari perolehan harta harta warisan. Jadi eh, apabila memang ada seorang yang meninggal, kemudian meninggalkan saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka saudara dari seibu itu mendapatkan sepertiga dari harta peninggalan. Nah, jadi inilah yang disebut dengan syirkah. Jadi walaupun saudara ibu itu dua orang, tiga orang, empat orang, tetap mereka mendapatkan sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Nah, ini yang disebut dengan syirkah. Jadi walaupun ada dua orang tetap mendapatkan sepertiga, walaupun tujuh orang tetap mendapatkan sepertiga. Nah, sepertiga ini dibagi menjadi, kalau misalnya ada dua orang berarti dibagi dua orang. Kalau tiga orang berarti dibagi menjadi tiga orang. Dan ayat ini adalah merupakan penjelasan bahwa memang syirka itu bisa juga didapatkan dari proses peralihan hak milik yang diperoleh dari harta pemberian ataupun dari harta warisan. Kemudian di dalam surah As-Sod, surat ke-38, ayat ke-24, Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum mahum. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara orang-orang yang berserikat itu minal khulata, yang berserikat itu layam bagi itu saling menjolimi. Artinya sering berbuat zolim, sering merugikan ba'duhum ala ba'din, antara yang satu dengan yang lainnya. Ilaladina amanu wa aminus solihat, kecuali adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa qalilum mahum, dan sedikit sekali mereka itu. Di dalam tafsir
Taisir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, karya Syekh Abdurrahman As-Sa'adi, beliau menjelaskan bahwa inilah kebiasaan orang-orang yang melakukan syirkah, orang-orang yang berserikat. Kebanyakan di antara mereka itu ingin berbuat zalim kepada yang lainnya. Karena memang hal ini disebabkan ciri khas nafsu seseorang apabila dia melihat sesuatu yang banyak, melihat harta yang banyak, dia ingin menguasai. Nah, ilaladina amanu wa aminus solihat. Nah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, mereka tidak mau melakukan kezoliman. Nah, berarti ayat ini adalah merupakan ibrah untuk kita. Tatkala kita melakukan syirkah, baik dengan saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita, kita harus mengenali dulu karakternya. Minimal dia tahu ilmu tentang syirkah itu. Dia beriman dan selalu mengerjakan kebaikan. Sehingga ketika kita menjalin kerjasama di antara kedua belah pihak untuk melakukan usaha, di antara kita tidak ada yang menzolimi, tidak ada yang merugikan. Karena memang pada dasarnya, ciri khas nafsu orang itu ketika melihat sesuatu yang banyak, dia ingin menguasai. Maka dari itu, kita harus berhati-hati tatkala melakukan syirka ini, melakukan kerjasama, melakukan permodalan untuk melakukan kegiatan usaha. Karena memang kebanyakan di antara manusia itu ingin laya bagi menguasai, ingin merugikan satu sama lain. Nah, kecuali memang orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Tapi qalilum mahum di antara mereka sangat sedikit. Tapi insya Allah ya, kita harus tetap, kalau memang kita yakin usaha kita akan berhasil di antara sahabat kita, yang penting harus saling percaya, tidak saling menzolimi di antara orang yang melakukan kerjasama ini. Ya. Selanjutnya adalah ada hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, dia berkata, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana thalitsus syarikaini, kata Allah, aku adalah pihak ketiga dari orang yang melakukan bersekutu, dari orang yang melakukan syirkah. Malam yahun ahaduhuma sahibah. Selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang melakukan pengkhianatan kepada sahabatnya. Ini kata Allah. Di redaksi Anathali Syarikain ini, Allah itu akan memberkati. Allah itu akan memberikan keberkahan kepada orang yang melakukan syirkah, kepada orang yang melakukan kerjasama untuk melakukan kegiatan usaha. Allah akan menjaga hartanya, Allah akan melindungi segala usahanya, Allah akan menjaga seluruh apa yang ia lakukan. Nah, malam yahun ahaduhuma sohibah, selama di antara mereka itu tidak ada yang melakukan pengkhianatan. Nah, makanya apabila di antara kita melakukan kerjasama, kemudian juga untuk melakukan modal usaha dan usahanya itu adalah misalnya kuliner, maka Allah itu akan selalu memberikan keberkahan kepada kita yang melakukan usaha itu, selama di antara kita itu tidak ada yang saling berkhianat. Akan tetapi faida khonahu kharajta mim bainihima. Nah, apabila ada di antara mereka itu berkhianat, kharajtu mim bainihima, maka aku akan keluar dari keduanya. Artinya apa? Tatkala di antara kita yang melakukan syirka ada sebuah pengkhianatan, ada sebuah pengambilan hak yang tidak semestinya, maka Allah mencabut keberkahan itu. Masya Allah. Nah, jadi inilah konsep sirkah yang harus kita lakukan tatkala kita mau melakukan kegiatan usaha. Jadi insya Allah,
Kalau menurut hadis ini, kita akan mendapatkan keberkahan, Allah akan melindungi kita, Allah akan menolong kita, Allah akan menjaga harta kita tatkala usaha kita tidak ada pengkhianatan di antara dua orang atau lebih. Akan tetapi apabila sudah ada pengkhianatan, maka Allah kharajatu min bainihim akan keluar dan mencabut keberkahan. Nah, selanjutnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-sulhu jaizun bainal muslim." Perdamaian itu diperbolehkan. Perdamaian itu halal di antara kaum muslimin. Illa sulhan haroma halalan. Kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram. Wa ahala haroma. Atau menghalalkan hal yang haram. Wal muslimuna ala syurutihim, dan kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat tertentu. Illa syaraton haroma halalan wa ahalla haram. Kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang, jadi pada dasarnya serikat itu diperbolehkan. Kecuali memang kalau dasarnya misalnya bersekutu atau kita kerjasama bahwa memang misalnya eh, dagang jual beli babi misalnya untuk kaum muslimin ya, bahwa itu adalah haram, maka jangan kita halal karena ini yang tidak boleh. Kalau memang jelasnya tadinya haram ya memang haram. Kalau yang tadinya halal ya halal. Jadi tidak boleh yang haram dihalalkan ataupun sebaliknya yang halal diharamkan. Ya. Selanjutnya adalah ada sebuah atsar riwayat Abu Jamrah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa beliau berkata, memang ini hukum syirik. Bagaimana cara kita apabila kita ingin menjalin kerjasama dengan orang kafir ataupun dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani selain orang Islam? Nah, di dalam kitab Manusar Al-Muhadzab dijelaskan bahwa wa yakrahu ayyusyarikal muslimul kafir. Bahwa dimakruhkan kita melakukan syirkah antara orang muslim dengan orang orang kafir. Nah, ini berdasarkan asar riwayat Abu Jamrah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa dia berkata. Jadi asar ini adalah perkataan-perkataan dari para sahabat dan tabi'in, ya. Jadi asar itu adalah perkataan sahabat ataupun perkataan-perkataan para tabi'in, dan ini juga bisa dijadikan hujah untuk kita dalam melakukan sebuah kegiatan muamalah. Nah, ini asar yang diriwayatkan oleh Abu Jamrah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa dia berkata, "La tusyarikna Yahudiyan," bahwa janganlah kita berserikat dengan orang Yahudi, wala Nasranian dengan orang Nasrani, wala Majusian dan juga dengan orang orang Majusi. Kultu, maka aku bertanya, kata Abu Zamrah, lima, mengapa demikian? Qala, kemudian Ibnu Abbas menjawab, di annahum yarbuna, karena mereka sesungguhnya itu akan melakukan riba. Waruba la yahilu. Dan riba itu adalah tidak halal. Nah, ini berarti sirkah itu hukumnya makruh apabila dilakukan antara orang muslim dengan orang kafir. Ini khawatir. Khawatir perdagangan yang dilakukan ataupun muamalah ataupun bisnis yang dilakukan ini mengandung unsur unsur ribawi. Karena mereka kan tidak tahu ilmunya, mungkin ya mereka tidak tahu tentang masalah riba. Ya, karena kalau di dalam konsep Islam, kalau kita melakukan bisnis dengan melakukan cara-cara riba itu adalah bisnis yang terlarang, bisnis yang terlarang, bisnis yang tidak boleh kita lakukan. Maka dengan itu, boleh kita melakukan bisnis ataupun sirkah dengan orang kafir ataupun dengan orang non-muslim
Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min thamarin au zar'in. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini pernah memperkerjakan penduduk Khaybar bisyartin ma yakhruju minha min thamarin au zar'in. Dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam. Dari dua hadis dan asar ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa apabila kita ingin melakukan syirkah dengan orang non-muslim, dengan orang-orang kafir, itu diperbolehkan asal di dalam membangun membangun bisnis itu kita yang mengelola. Nah, misalnya begini, bahwa misalnya ada seseorang yang mau melakukan hutang piutang, maka orang yang hutang piutang itu tidak boleh dilebihkan. Misalnya dia hutang 10.000 ataupun hutang 100.000, maka kita tidak boleh menambahkan. Misalnya hutangnya menjadi 120. Nah, itu boleh kalau kita yang mengelola bisnis itu. Untuk mempekerjakan mereka, nah itu juga diperbolehkan. Asal jangan orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang Majusi, ataupun orang non-Muslim yang mengelola harta itu. Dia hanya pekerja saja gitu. Kalau hanya pekerja saja, itu diperbolehkan. Jadi jangan sampai mengelola. Karena khawatir tadi, kalau dia yang mengelola, dia yang berkuasa, khawatir ada unsur riba ataupun bisnis-bisnis yang terlarang lainnya mereka lakukan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Demikianlah pembahasan tentang syirkah. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari saya pribadi. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.